Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Umratul Qadha, yaitu umroh yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan para sahabat, yang mana umroh ini merupakan umroh ganti dari umroh yang di tahun yang lalu, yaitu tahun Nabi Hijriah, gagal dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan umroh tersebut berjalan dengan lancar sebagaimana kisah yang sudah kita bahas. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil, termasuk tentang kesunahan ittiba, kemudian kesunahan ar-raml, lari kecil di 3 tawaf pertama saat kita melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa kita ambil pelajaran, diantaranya bahwa tercatat dalam sejarah bahwa Nabi kita Muhammad SAW saat beliau menjadi Nabi dan Rasul itu umrohnya sebanyak 4 kali dan hajinya 1 kali. Jadi hajinya 1 kali. Kapan hajinya itu? Hajjatul wada, dihaji sekali dan menjadi haji perpisahan. Kemudian umrohnya 4 kali. Itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang Ghazwatul Mu'tah, yaitu perang Mu'tah. Apa itu Mu'tah? Mu'tah itu adalah daerah yang dekat dengan Syam. Kalau Syam sekarang kita mengenal beberapa negara di dalamnya, ada Palestina, ada Yordania, ada Suriah, itu namanya Syam. Jadi di Syam itu ada daerah yang mendekati Syam disebut dengan Mu'tah. Dan memang seringkali perang-perang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu dinamakan sesuai dengan tempat perang itu. Nah, termasuk diantaranya Mu'tah. Mu'tah ini termasuk perang yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menghadapi suku Romawi. Jadi begini, bapak-bapak ibu, kalau kita kaji dari awal, dari perang Badar sampai perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah ini pertama kali atau perang yang perdana menghadapi orang-orang Romawi. Sebelumnya itu yang dilawan adalah orang-orang Arab, suku-suku Arab. Jadi ini ada sedikit ekspansi keluar. Rasulullah SAW ini mulai melakukan penyerangan di luar semenanjung Arab, yaitu orang-orang Romawi. Dan ini tercatat ada penyebabnya. Kenapa terjadi perang Mu'tah? Dikatakan bahwa perang Mu'tah ini terjadi karena utusan Rasulullah SAW yang dikirim ke Syam itu dibunuh, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengirim utusan-utusan, ada yang ke Afrika, ada yang ke Persia, ada yang ke Syam, ada yang ke Raja Herakl, ada yang ke tempat ini. Nah, di tempat ini utusannya Rasulullah dibunuh. Padahal utusan itu kalau untuk modelnya seperti zaman sekarang ini seperti duta besar. Duta besar itu tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh itu seperti membunuh presiden, karena utusan perwakilan dari kepala negara. Maka hal inilah yang membuat atau yang menjadi penyebab terjadinya perang Mu'tah. Dikatakan orang hadirin yang dirahmati Allah bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyuruh para sahabat untuk melakukan perang Mu'tah atau perang di daerah Mu'tah. Dan tidak lama kemudian subhanallah terkumpul 3.000 pasukan yang siap perang di Mu'tah. Hanya saja perlu dicatat bahwa dalam perang ini Rasulullah SAW tidak ikut hadir.
Jadi beliau mengutus saja, tapi tidak ikut hadir. Coba di sini saya tanya lagi ya, mungkin jenengan masih ingat bahwa Bapak Ibu ada dua jenis perang. Perang yang pertama, perang yang dihadiri oleh Rasulullah. Perang yang kedua, perang yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Nah, perang yang dihadiri oleh Rasulullah itu disebut dengan Ghazwah. Apa? Ghazwah. Ini jangan dinamakan anaknya dengan Ghazwah, Ghazwah ini perang. Jangan kok bagus namanya Muhammad Ghazwah. Akhirnya suka berantem terus. Jadi Ghazwah ini namanya perang, tapi perang yang dihadiri oleh Rasulullah. Ada namanya Sariyah. Nah, kalau Sariyah ini perang yang terjadi di zaman Nabi, tapi Nabi tidak ikut hadir. Nah, Sariyah. Sariyah, apa? Sariyah. Ini bukan, jangan dinamakan nama perempuan yang juga. Sariyah. Sariyah ini artinya perang yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Perang Mu'tah ini tidak dihadiri oleh Rasulullah, tapi di dalam kitab-kitab sejarah disebut Ghazwatul Mu'tah. Ya, kita kembali lagi, kalau Ghazwah itu kan harusnya dihadiri oleh Nabi, tapi ini tidak dihadiri oleh Nabi, tapi dinamakan Ghazwah, bukan Sariyah. Kenapa? Salah satu alasannya dikatakan karena jumlah tentara yang hadir pada peperangan ini banyak, tidak seperti biasanya. Sampai 3.000 pasukan dari kaum muslimin. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mulai menunjuk panglima-panglima yang akan memimpin perang pada saat itu. Beliau bersabda, Amirun Nasi Zaid bin Harithah. Pemimpin atau panglima perang nanti adalah Zaid bin Harithah. Fa'in qutila, apabila dibunuh atau meninggal dalam keadaan syahid, fa Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian nanti akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Sepupu Nabi juga saudara dari sahabat Ali bin Abi Thalib, saudara kandungnya. Fa'in qutila, apabila dibunuh, fa Abdullah bin Rawahah, maka yang akan menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Jadi ada 3 nama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Fa'in qutila, apabila Abdullah bin Rawahah dibunuh, falyatlil muslimuna minhu rajulan fayaj'aluhu alaihi, maka silakan kalian berembuk siapa yang kira-kira yang menjadikan panglima. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian sebagaimana kebiasaan perang yang diajarkan oleh Nabi, beliau mengajarkan adab-adab perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pasukan kaum muslimin dinasihati oleh Rasulullah an yad'u min hunaka ila Islam, man hunaka ila Islam, agar mengajak orang-orang yang di sana untuk masuk Islam dulu. Jadi dakwahkan dulu. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk langsung perang, tidak. Diajak dulu, ayo masuk Islam, diajak. Fa'in ajabu, kalau misalnya mereka terima, alhamdulillah, berarti saudara, tidak ada lagi perang. Wa illa, tapi kalau tidak, ista'inu alaihi billah, maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum, dan perangi mereka. Ini pesannya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian ada satu peristiwa juga terjadi di sini, yaitu salah satu panglima yang diutus oleh Nabi, yaitu Abdullah ibnu Rawahah, sebelum berangkat menangis. Jadi beliau ini apa? Nangis. Alhamdulillah. Ini hujan ya, Insya Allah. Jadi pengajiannya jadi 2 jam. Karena hujan itu basah. Enaknya loh nanti
lanjut gitu. Sampai jam berapa? Jadi supaya fokus, oke. Jadi Abdullah bin Rawaha nangis dari jadinya. Ya, orang-orang menyangka kalau Abdullah bin Rawaha itu takut mati. Karena apa? Karena dia akan memimpin perang. Maka mereka bertanya, "Mayuki, apa yang membuat menangis?" Qala ma wallahi ma bi ubud. Demi Allah, aku tidak memiliki cinta terhadap dunia. Wala sababatu bikum, dan aku tidak memiliki kerinduan apapun terhadap apapun. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan, membaca satu ayat min kitabillah dari Al-Qur'an, yadkhulu fiha an-nar, yang di dalam ayat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siksa api neraka. Wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada satupun dari kalian kecuali akan lewat di neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu pasti akan terjadi. Ini maksudnya Bapak-bapak Ibu, kita semuanya nanti akan lewat neraka saat mau sirat. Nah, di sirat itu kan di bawahnya neraka. Setiap orang pasti akan melihat neraka, pasti akan didatangi, dan semuanya itu akan melihat terlihat neraka, dan orang yang akan selamat itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi Abdullah bin Rawaha ini nangis karena melihat neraka. Subhanallah. Padahal beliau ini akan diutus menjadi panglima perang. Kalau meninggal mati syahid, ini balasannya apa Bapak Ibu? Pasti masuk surga. Bukan cuma masuk surga, nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ini bagi yang meninggal dalam keadaan syahid. Tapi meskipun demikian, beliau tetap takut dengan neraka. Wah, ini tamparan untuk kita semuanya. Yang amalan kita ini belum ada apa-apanya, sudah pede insya Allah jadi penghuni surga. Tapi beliau dengan apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nangis. Saya tidak tahu nanti kalau saya meninggal, apakah saya masuk surga atau neraka. Padahal sudah jelas-jelas ini utusannya Nabi Muhammad SAW. Kalau meninggal nanti disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini salah satu peristiwa yang membuat banyak sahabat itu mengambil pelajaran, apalagi kita semuanya yang ada di sini, tentang pentingnya kita itu memiliki tafakur dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meminta pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dunia dan akhirat. Orang ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika pasukan sudah berangkat dari Madinah, iring-iringannya sudah berangkat, ternyata perjalanan mereka ini yang pasukannya jumlahnya 3.000, ternyata informasinya ini sampai ke negeri Syam. Sudah ada informasi bahwa orang-orang Muslim ini siap menyerbu negeri Syam, jumlahnya 3.000. Fajama'u lahu, maka mereka berkumpul rapat, dan Raja Hercules, Raja negeri Syam Romawi, dia menyiapkan 100.000 pasukan. Berapa Pak? 100.000. Kalau muslim berapa? 3.000 lawan 100. Tidak berhenti sampai di situ. Wajah Syurahbil, kemudian Syurahbil ini adalah kepala suku Arab yang ada di Syam, tapi dia di bawah Romawi, jadi anak buahnya Romawi. Syurahbil ini juga dia menyiapkan 100.000 pasukan. Berarti totalnya berapa nih? 200.000. Lawan berapa Pak? 3.000.
Jadi kira-kira gimana nih Pak? Jadi apple to apple tidak seimbang ya, tidak seimbang. Tiga itu lawan 200.000. Sehingga dikatakan oleh para ahli sejarah, kalau misalnya pasukan yang kaum muslimin itu berada di tengah, kemudian pasukan-pasukan yang lain dari kaum musyrikin, begitu juga dari orang-orang Romawi mengelilingi mereka, maka pasukan kaum muslimin itu akan terlihat seperti biji kurma kecil di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Sudah sampai di situ, informasi sudah sampai kepada mereka, mereka sudah siap 200 informasi tentang persiapannya orang-orang Romawi yang menyiapkan 200.000 pasukan untuk menyerang, untuk menghadap kaum muslimin juga sampai kepada kaum muslimin. Pasukan itu yang jumlahnya berapa? 3. Masya Allah. Jangan bayangkan ini pasukan yang akan kita lawan ini jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlahnya kita. Maka 2 hari 2 malam mereka berpikir, mereka rapat. Yufakiruna fi amrin, mereka rapat. Wa qalu naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhbiru bi adadi aduwina. Begini saja, ada yang memberikan usulan, daripada kita maju, lebih baik kita tulis surat. Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa jumlah lawan kita ini jauh lebih besar daripada jumlahnya kita. Kemudian Abdullah bin Rawahah yang tadi panglima perangnya berkata, qala lahum ya qaum, wahai pasukan, wallahi demi Allah, innal ladzi takrahuna lilladzi kharajtum takrahuna. Apa yang kalian tidak sukai ini sebenarnya inilah yang kalian cari. Apa yang mereka tidak sukai? Kematian. Kematian itu semua manusia tidak suka mati. Makanya kita setiap hari doanya, ya Allah diberikan umur panjang, ya Allah sehat afiat. Karena kita tidak mau mati, kita maunya hidupnya panjang. Apa yang kalian tidak sukai dalam hidup ini, itulah yang kalian cari sekarang. Yang bagi orang-orang yang berjihad, yang dicari itu apa? Meninggal, mati, syahid. Jadi itu yang disampaikan oleh Allah. Maka beliau berkata, wa man qatilu nas bi'adad wala quwwah. Kita ini berperang bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, wala kahf, bukan karena kita banyak. Wa man qatiluhum illa bihadzal din. Kita tidak berperang, tidak berjihad kecuali untuk memperjuangkan agama. Modal kita adalah agama, bukan soal jumlah, bukan soal senjata, bukan soal kekuatan. Alladzi akramana Allah bihi, yang mana agama inilah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dengan agama ini Allah muliakan kita semua. Jadi disemangati oleh Abdullah bin Rawahah. Akhirnya mereka semuanya terus melanjutkan perjalanan untuk melawan orang-orang Romawi pada saat itu yang jumlahnya 200.000. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini pelajaran juga untuk kita bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka itu memiliki keyakinan yang luar biasa. Mereka tidak menggunakan kalkulator yang sering kita gunakan. Kalau kita 1 tambah 1 2, Y 1 banding 2, 1 banding 20, 1 banding 20. Intinya kita hitung-hitungan, oh ini jumlahnya lawan kita 20 ya, kita juga harus 20. Kalau mereka enggak, berapapun jumlahnya kita tidak mau. Yang penting kita maju, kita punya Allah. Niki adalah keyakinannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di banyak perang yang kita sudah bahas itu tidak ada jumlahnya kaum muslimin lebih banyak daripada jumlah lawannya, selalu lebih sedikit. Dan karena keyakinan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Baik pertolongan itu dalam bentuk dibuat hati orang-orang yang
tidak beriman ini, orang-orang musyrik yang menjadi lawan kaum muslimin, itu dibuat takut hati mereka. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menolong. Yang kedua, diturunkan malaikat yang itu berperang. Sebagaimana yang terjadi di perang Badar. Di perang Badar masih ingat jumlahnya kalau Bapak Ibu? Pasukan perang Badar berapa orang? Udah kelamaan gitu. Balik lagi ke Badar. Ingatnya Pak Badar betul. Badar itu 313 pasukan melawan 1000. Jangan marah Pak Lili bro. Tangan lawan dulu. Kalau ditanya lagi, kelasnya terbang beliau. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, jumlahnya 313. Lawan berapa? 1000. Itu di dalam riwayat dikatakan lagi perang. Ada seorang sahabat itu melihat orang musyrik ini lagi perang, tidak ada lawan di hadapannya, tapi kepalanya melayang. Ini kayak film-film. Harusnya kan ada lawannya terus kepala melayang, tangan putus. Tapi pas dia lihat tidak ada lawannya, tapi kepalanya melayang. Nah inilah malaikat itu perang. Itu salah satu gambaran bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Menolong hamba-hambanya khususnya di medan jihad. Khususnya apa? Di medan jihad. Kata dia para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian langsung saja di dalam peperangan dikatakan bahwa panglima yang pertama yaitu Zaid bin Haritha. Nah, Zaid bin Haritha dia membawa apa namanya ini bendera panci, membawa panci perang. Karena kalau perang itu harus bawa itu sebagai panglima. Kemudian dia mulai berperang, kemudian dia akhirnya meninggal dunia, meninggal dalam keadaan syahid, kena tombak badannya. Setelah dia meninggal, bendera diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, sebagaimana kesannya Nabi Muhammad SAW. Diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far berperang sampai karena lawannya ini terlalu banyak, Ja'far istilahnya sudah tidak bisa kabur lagi. Dan memang dia tidak punya istilahnya apa ya, mental kabur itu tidak punya. Apa yang dia lakukan, kudanya itu dibunuh, kudanya sendiri dibunuh. Dia turun dari kudanya dibunuh, kemudian dia menghadap musuh sendiri. Bayangkan, ribuan ratusan ribu musuh itu dilawan oleh Ja'far. Dilawan. Dikatakan dalam riwayat bahwa ketika dia berperang, tangan kanannya dipotong, putus satu. Benderanya itu masih di tangannya. Sambil dia berperang, tangan yang sebelahnya lagi dipotong. Nah, jadi dia memegang bendera itu dengan sisa tangannya seperti itu. Dengan bayangan. Karena kalau bendera itu jatuh berarti kalah. Itu dalam sistem perang saat itu. Jadi akhirnya apa dia menghadap itu? Ada yang tombak dia, ada yang potong dia, ada yang tusuk dia pakai tombak dan lain sebagainya. Yang ketika dievakuasi jasadnya beliau setelah beliau meninggal, itu dihitung-hitung jumlah tombak, senjata dan lain sebagainya yang mengenai tubuhnya itu yang lubang-lubang itu ada 70 bisikan. 70. Dan itu berada di depan, ada di belakang. Semuanya dari depan. Berarti apa? Beliau tidak lari, belum berlari, belum menghadap musuh. Ini Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Ketika
digantikan oleh siapa tadi? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga berperang sampai beliau akhirnya jatuh. Maaf, ya, Ja'far bin Abi Thalib itu 50 tusukan, bukan 50 tusukan. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Abi Rawaha, dia memimpin perang dan akhirnya pun dia meninggal dunia. Jadi 3 orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini semuanya meninggal dunia. Dan itu sudah istilahnya apa ya? Sudah disampaikan isyarat dari Nabi Muhammad. Kalau yang pemimpin pertama adalah Zaid bin Harithah, kalau dia terbunuh diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, silahkan kalian pilih panglima yang kalian sudah ada. Nah, ini sudah dapat isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, hadirin dan Allah. Setelah ketiga panglima itu meninggal, akhirnya kaum muslimin sepakat untuk memilih Khalid bin Walid. Memilih siapa? Khalid bin Walid. Nah, ini Khalid bin Walid mungkin kita ingatkan lagi. Khalid bin Walid ini memang ahli perang. Khalid bin Walid ini apa? Ahli perang. Saat perang Uhud, kalau jenengan ingat dulu, salah satu penyebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud itu adalah strategi dari Khalid bin Walid saat beliau masih musyrik pada saat itu. Nah, tapi ketika beliau masuk Islam, subhanallah, kekuatannya dipakai untuk membela agama, Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid tidak pernah hadir dalam peperangan kecuali menang. Kalau tidak menang, tidak pernah kalah. Ini kalau kita bayangkan, kalau bayangkan film-film Pak ini, jangan masih mau nonton film Pak, ataupun jarang. Jangan masih ingat jadi tahu yang kufu itu. Jadi itu pernah kalah nggak? Nah, kalau itu gitu. Jadi kalau masuk perang lawannya 100 itu kalah semua. Khalid bin Walid. Jadi dalam perang ini pun di perang Mu'tah, Khalid bin Walid itu mengalahkan, bayangkan, yang 200.000 itu dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Bukan berarti kalau semuanya mati, bukan. Tapi mereka lari. Dengan apa? Dengan ketangkasan dari Khalid bin Walid. Jadi kalau dia masuk ke barisan musuh itu semuanya mati. Dia bisa membantu, membunuh semua orang-orang yang ada di hadapan itu. Khalid bin Walid hebat sekali. Kemudian dalam strategi perang, karena itu terjadi berhari-hari, Khalid bin Walid merubah strategi. Jadi susunan pasukannya dirubah. Yang di kanan rubah di kiri, yang di kiri rubah di. Jadi di hari selanjutnya orang-orang Romawi melihat kok pasukannya udah beda ya. Kayaknya itu sudah ada bantuan dari sana. Akhirnya mereka kabur. Nah, ini salah satu strategi dari Khalid bin Walid. Nah, ketika istilahnya pasukan Romawi itu tertutup mundur, Khalid bin Walid tidak menyusul mereka, tapi langsung balik ke Madinah. Dan ini juga termasuk strategi dari Khalid bin Walid yang sadar bahwa jumlah kaum muslimin pada saat itu tidak bisa mengimbangi jumlah orang-orang kafir Romawi pada saat itu. Nah, tadi Bapak-bapak Ibu. Nah, kemudian ada satu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum pasukan pulang, Rasulullah SAW sudah menyampaikan kabar kepada para sahabat. Begini hadisnya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Akhadar rayata Zaid fa'usib." Yang memegang bendera jihad itu adalah Zaid. Kemudian Zaid meninggal. Tsumma akhadar rayata Ja'far. Kemudian yang mengambil bendera jihad itu adalah Ja'far. Fa'usib, kemudian meninggal.
Tsumma akhadha rayatan Ibnu Rawahah, kemudian yang memegang bendera jihad adalah Abdullah bin Rawahah, fausib, kemudian meninggal. Sambil cerita Nabi Muhammad SAW itu nangis. Ini pasukan lagi perang, tapi Rasulullah SAW sudah menceritakan. Jadi seperti apa? Seperti istilahnya kalau dalam bahasa sekarang seperti live, siaran langsung. Itu Rasulullah seperti melihat langsung apa yang terjadi di sana, dan ini termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad. Jadi itu terjadi jauh langsung diketahui oleh Nabi. Sahabat itu melihat Rasulullah nangis, hatta akhadha rayata sayfun min suyufillah, sampai yang mengambil bendera ini adalah pedang dari pedang-pedangnya Allah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Makanya Khalid bin Walid itu dikenal dengan Saifullah, pedangnya Allah. Saifullah ini juga termasuk nama-nama yang banyak di Indonesia ini. Jadi Saifullah ini Khalid bin Walid ahli perang. Makanya dengan punya anak namanya Saifullah ini biasanya kamu anak. Karena memang ahli perang Saifullah. Hatta pada Allah alim, dengan tangannya Khalid bin Walid ini, yaitu Saifullah ini, pedangnya Allah ini, Allah Subhanahu wa taala membuat kemenangan untuk orang-orang Islam yang jumlahnya cuma 3.000 melawan 200.000. Dan ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin di tangan Khalid bin Walid. Dan setelah pengorbanan dari Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu wa radu anhu, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada saat ini juga tetap memiliki semangat, memiliki semangat juang sebagaimana semangat juang para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam minimal dalam diri kita sendiri dan keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mari kita tutup hadis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu